Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Icar Rahmat Hidayat, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu. Terima kasih, mohon maaf Pak mengganggu. Kebetulan saya mendapat tugas dari Diklat Pelatihan Calon Guru Penggerak. Kebetulan saya sudah melaksanakan kegiatan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan tentang. Mohon kesediaan Bapak untuk bisa diwawancarai sebagai pemenuhan tugas kami. Terima kasih Pak Icar. Alhamdulillah Icar kalau memang membutuhkan wawancara saya secara institusi ya, bukan secara pribadi ya, karena tugas ya. Ya, Secara tugas saya sebagai kepala sekolah, saya insya Allah akan bantu dengan apa yang dibutuhkan oleh Pak Icar, terutama untuk pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Sukmaklana. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri 3 Karawang. Baik Bapak, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika, barangkali kita harus menjelaskan dulu supaya clear permasalahan bahwa etika itu apa. Jadi etika itu nilai-nilai atau norma-norma secara perorangan ataupun kelompok ya, yang berlaku di suatu tempat. Nah, jadi kalau bicara masalah etika, kita harus juga melihat kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Karena satu etika di satu tempat dengan tempat yang lain tentu berbeda nilainya. Jadi dikatakan melanggar itu apabila berlaku di tempat tertentu. Itu masalah itu. Nah, kemudian dengan identifikasi itu tentu yang pertama saya harus mengidentifikasi dulu kultur sosial di mana sekolah itu berada. Baik Pak, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Perhatikan jangan sampai kebijakan yang diambil itu menyalahi dari pokok masalah. Saya gunakan istilahnya apa ya, fishbone. Fishbone itu tulang ikan, kepala sampai ke ekor kan sambung menyambung, artinya saling mempengaruhi, tetapi yang menjadi inti masalahnya di kepala. Jadi kita jangan melihat dari ekornya saja, tapi diurut yang mempengaruhi sampai kepala itu apa saja poin-poinnya. Jadi jangan langsung masalah yang muncul istilahnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Jangan asapnya dikendalikan tapi apinya tetap menyala. Jadi kita poin ke masalah utamanya apa? Oh, apinya harus dipadamkan. Berarti apinya. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Perhatikan jangan sampai kebijakan yang diambil itu menyalahi dari pokok masalah. Saya gunakan istilahnya apa ya, fishbone. Fishbone itu tulang ikan, kepala sampai ke ekor kan sambung menyambung, artinya saling mempengaruhi, tetapi yang menjadi inti masalahnya di kepala. Jadi kita jangan melihat dari ekornya saja, tapi diurut yang mempengaruhi sampai kepala itu apa saja poin-poinnya. Jadi jangan langsung masalah yang muncul istilahnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Jangan asapnya dikendalikan tapi apinya tetap menyala. Jadi kita poin ke masalah utamanya apa? Oh, apinya harus dipadamkan. Berarti apinya, jangan asapnya.
Jadi kayak saya katakan dari fishbone tadi, metode fishbone itu mencari akar masalah itu, ini hubungannya dengan mana, ini dengan mana, ini dengan mana, sehingga nanti begitu kita selesaikan faktor utama yang menjadi akar masalah, berarti yang lain otomatis. Tapi kalau yang bukan akar masalah kita selesaikan, itu belum tuntas, masih ada masalah-masalah lain yang muncul atau belum terselesaikan. Baik Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk kasus-kasus dilema etika, lagi ya, jadi yang jadi masalah terkait dengan etika, harus kita ketahui bahwa munculnya etika itu sesuai atau tidak sesuai itu merupakan satu proses. Jadi munculnya etika itu bukan kejadian sesaat, tapi itu proses, sehingga terbentuklah etika yang tidak sesuai. Sehingga untuk itu kita tidak bisa ujuk-ujuk masalah itu selesai hari ini. Jadi untuk etika itu kita harus memprogramkan bahwa ini munculnya itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba ada masalah, tetapi itu merupakan proses lama sehingga baru ketahuan bahwa ini tidak sesuai dengan etika yang berlaku. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebelumnya tadi ya menjadi permasalahan itu bahwa munculnya kasus-kasus etika itu bukan kasus sesaat, tetapi akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan salah yang terbawa dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga untuk menyelesaikan ini memang kita butuh strategi khusus, butuh kejelian untuk bisa membaca sebenarnya inti masalahnya di mana dalam pelanggaran etika ini, terutama untuk siswa. Kalau guru-guru berpikirnya sebagai orang dewasa. Baik Bapak, kita lanjutkan ke wawancara berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, baik itu dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi untuk menyelesaikan dilema etika, seperti tadi awal saya jelaskan bahwa masalahnya muncul dalam jangka waktu yang lama, maka penyelesaian pun tidak bisa diselesaikan hari itu juga. Tetap ada penjadwalan, ada target waktu. Mengenai target waktu tergantung dari pelanggaran yang muncul dari etika tadi. Permasalahannya apa? Jadi ada yang bisa kita targetkan misalnya dalam 1 tahun ajaran dengan pola pembiasaan. Anak-anak biasa kalau di SMK itu 5S itu sudah terbiasa lah, 5S itu. Nah itu kan itu pembiasaan untuk menyelesaikan masalah etika. Nah 5S tidak bisa hanya 1 bulan, tapi dalam 1 tahun, bahkan bukan hanya 1 tahun, terus menerus berkelanjutan. Itu untuk menyelesaikan masalah etika. Dengan pembiasaan lain, misalnya kalau hari Jumat ada kegiatan Jumatan bersama di sekolah, kemudian ada kajian, itu salah satu upaya. Tapi itu tidak bisa hanya 1 kali, tapi harus terjadwal dan kita punya target waktu berapa lama kegiatan ini minimal bisa kita rubah. Jadi butuh waktu yang lama, 1 tahun saya kira untuk kasus-kasus tertentu itu tidak bisa selesai. Baik Bapak, kita lanjutkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dianggap mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mempercepat proses penyelesaian dilema etika ini memang kita membutuhkan orang lain, tidak bisa diselesaikan sendiri, terutama figur-figur. Kita butuh figur-figur yang sesuai dengan masalah yang muncul. Contoh yang tadi saya sampaikan untuk 5S lah, untuk SMK itu channel 5S. 5S kalau hanya figur guru mungkin kurang afdol lah. Maka kita butuhkan pihak industri untuk memberikan masalah sosialisasi tentang 5S, baik itu untuk pendidik, tenaga kependidikannya, apalagi dengan siswanya. Itu akan lebih, jadi harus ada figur. Baik, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Untuk mempercepat proses penyelesaian dilema etika ini memang kita membutuhkan orang lain, tidak bisa diselesaikan sendiri, terutama figur-figur. Kita butuh figur-figur yang sesuai dengan masalah yang muncul. Contoh yang tadi saya sampaikan untuk 5S lah, untuk SMK itu channel 5S. 5S kalau hanya figur guru mungkin kurang afdol lah. Maka kita butuhkan pihak industri untuk memberikan masalah sosialisasi tentang 5S, baik itu untuk pendidik, tenaga kependidikannya. Terima kasih Bapak sudah bersedia saya wawancarai tentang pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa, bermanfaat buat saya, dan mudah-mudahan nanti saya share di teman-teman yang lainnya dan bermanfaat buat semuanya, terutama buat saya pribadi di calon guru penggerak angkatan ke-6. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi lagi bisa memenuhi keinginan Pak Ical, khususnya dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ical yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan jawaban saya memenuhi keinginan atau sesuai dengan pertanyaan. Mudah-mudahan. Nah, jadi kebermanfaatannya bisa untuk banyak orang. Jadi saya barangkali mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Jadi baca. Terima kasih Pak. Mohon maaf lah. Assalamualaikum Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa hari ini saya bisa silaturahmi dengan Pak Epi. Dengan maksud saya adalah melaksanakan salah satu tugas sebagai calon guru penggerak, di mana saya memiliki tugas untuk dapat mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Yang kali ini wawancaranya tentang dilema etika. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Ical untuk wawancara ini. Mungkin saya etika ini adalah hubungan dengan tata tertib dan peraturan. Sementara satu sisi kita di lapangan memiliki kewajiban adalah mensukseskan program wajib belajar 9 tahun khusus untuk sekolah dasar. Permasalahan muncul di sekolah, ada beberapa kasus yang perlu kita namanya sebagai pimpinan menyikapi. Di antaranya dramatika yang muncul adalah kemarin yang masih hangat adalah muncul kasus anak yang melakukan prisek gitu kan di SMP. Artinya ketika anak melakukan perbuatan begitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Jadi pengambilan keputusannya seperti apa gitu? Ketika muncul permasalahan atau kasus di sekolah ataupun di iklim organisasi, dilema ketika misalnya dua permasalahan diambil atau mungkin dianalisis dulu gitu kan, nilai dampak yang akan muncul ketika saya mengambil keputusan. Dimana kalau dampak berhubungan dengan pimpinan lebih tinggi atau berdampak kepada hukum yang berlaku itu kan, misalnya anak-anak melakukan kejahatan atau kriminalitas seperti narkoba, terus pencurian motor ataupun misalkan yang lainnya yang sifat kepada ranah kriminalitas, ya apalagi sudah ditangani oleh kepolisian, maka kami sebagai warga negara Indonesia berarti harus tunduklah terhadap penegak hukum. Cuma mungkin kami minta dispensasi lah sifatnya ke penegak hukum untuk diberikan hak pendidikan terhadap anak. Prosedur apa
yang biasa dilakukan selama ini gitu Pak dalam pengambilan keputusan itu? Mungkin saya batasi lah pengambilan keputusan ini dalam segi misalkan kenakalan anak, Iya. nah, supaya kita tidak membias kemana-mana. Pertama adalah muncul informasi di lapangan, misalkan muncul kemarahan di sekolah. Maka prosedur pertama adalah penanganan oleh kesiswaan, gitu kan. Kesiswaan menangani bareng dengan BK yang saat ada. Ketika kita mengambil keputusan itu ada tantangannya nih. Nah, kira-kira ketika Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika itu sendiri, tantangannya apa tuh? Yang terkadang menjadi tantangan gitu. Tantangan ada dua sih tantangan. Yang pertama yang tantangan adalah internal sekolah, gitu kan. Ketika anak misalnya melakukan beberapa kali pelanggaran, gitu kan, bagaimana kita bisa memberikan penjelasan terhadap internal sekolah khusus. Dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor termudah tadilah yang paling pokok adalah bobot dari permasalahan tersebut, gitu kan. Terus rekam permasalahan yang ada di BK, ada namanya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Intinya jangan takutlah mengambil Yeah. keputusan kemanapun juga, tolong dipertimbangkan. Yang paling penting adalah ketika mengambil keputusan, jaga kondisivitas lingkungan Yeah. internal sekolah, jangan sampai muncul konflik horizontal di antara guru yang menyebabkan iklim organisasi sekolah tidak kondusif. Lebih kami kedepankan adalah menempatkan rasa kemanusiaan terhadap anak ini, dimanapun juga anak-anak ini adalah generasi penerus yang harus kita bimbing, arahkan kepada hal yang positif, gitu kan. Intinya jangan sampai anak didik khususnya di SMP lah ya, jangan takut mengambil keputusan, gitu kan. Lakukan keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik itu pertimbangan internal, eksternal, dan jika misalnya muncul, jangan takut mengambil keputusan, gitu kan. Terutama untuk saya itu sangat bermanfaat sekali. Juga mudah-mudahan saya bisa menjadi agen perubahan di dunia pendidikan, Amin. terutama setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Seperti itu. Untuk pendidikan Amin, Indonesia lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih. Mantap, sukses Pak Eja.